Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas metodologi penelitian kelas B. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa-apa yang perlu teman-teman persiapkan untuk pelaksanaan UTS. Jadi yang pertama bisa kita lihat adalah ini elita kita di sini, Medpen kelas B. Teman-teman sudah harusnya mengikuti semua materi di sini dan artinya sudah melaksanakan tugas. Saya juga belum cek, nanti akan saya cek satu persatu tugasnya bagaimana. Yang jelas yang pertama adalah eee, di pertemuan dari pertama sampai UTS itu adalah teman-teman mulai dari menggali ide, bagaimana menggali ide penelitian, dari ide dijadikan latar belakang dan apa permasalahannya. Dari permasalahan tersebut kita cari dasar teori-teori yang melandasi referensi-referensi dari penelitian sebelumnya dan juga ada penulisan eee, daftar pustaka. Nah, di situ kita akan melakukan evaluasi. Dari evaluasi ini adalah yang akan kita kerjakan di pelaksanaan UTS. Jadi terakhir kemarin teman-teman sudah bikin daftar pustaka, jadi harapannya adalah mulai dari bab 1 latar belakang permasalahan, tujuan, lalu landasan teori, sampai dengan penulisan daftar pustaka sudah mengikuti tugasnya semua. Harapannya adalah dari dasar itu kita bisa mengkompilasi yang memang penelitiannya dari awal sama, teruntut dan terintegrasi, itu bisa langsung digunakan untuk menjadi bahan dasar dari pelaksanaan UTS teman-teman, seperti itu. Oke, jadi di sini posisinya UTS sudah ada soalnya, cuman masih saya hidden. Jadi ini saya buka sehingga teman-teman bisa mengakses soal UTS-nya. Oke, sebentar. Ada di pertemuan 8 ya. Jadi nanti mengerjakannya sudah mulai sekarang, lalu mempunyai waktu mengerjakan 1 minggu. Sehingga minggu depan pada saat UTS hanya tinggal mengumpulkan saja. Oke, UTS. Show. Oke, teman-teman sudah bisa lihat di sini. Soalnya akan saya buka. Ya, ini soalnya. Langsung saja, ini Medpen. Oke. Materi ujiannya ini yang harus teman-teman kerjakan. Oke, ada 3 persoalan. Yang pertama, kita bahas satu persatu. Nomor 1, carilah minimal 3 artikel dari jurnal internasional yang saling berkaitan atau satu topik. Oke, artikel itu diambil dalam penerbitan 5 tahun terakhir. Itu biasanya novelty-nya harus baru. Jadi dari jurnal internasional, dari sumber manapun silakan, dari Science Direct, dari apapun, Google Scholar, apapun sumber-sumber dari jurnal internasional. 3, minimal 3, saya butuh minimal 3. Lalu itu harapannya adalah satu topik yang berkaitan. Sehingga dari 3 artikel itu bisa dirangkum menjadi satu intisari. Cara merangkumnya adalah menggunakan metode parafrase seperti membuat dasar teori. Lalu inti di sini adalah dari merangkum 3 artikel itu teman-teman menggunakan metode parafrase, lalu menggunakan teknik penulisan sitasi dan kutipan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Jadi sumbernya disertakan, namanya siapa, publikasi tahun berapa, seperti itu. Ya, minimal 3 artikel, lebih baik, seperti itu. Apakah bisa mengambil dari materi-materi di penugasan sebelumnya? Bisa banget. Bisa banget kalau misalkan memang di perkuliahan tugas-tugas sebelumnya kemarin menggunakan referensi dari artikel di jurnal internasional, gitu. Ya, jadi ini 3 artikelnya itu dicari lalu di-download karena artikel ini juga dikumpulkan untuk penilaian UTS. Tuh. Oke, jadi dari nomor 1 ini kita punya 2 luaran. Luaran pertama adalah artikel yang sudah di-download, ada 3 minimal. Lalu luaran kedua adalah hasil ringkasan atau intisari teman-teman. Tuh. Lalu yang kedua, buatlah tulisan daftar pustaka dengan ketentuan
5 sumber dari artikel, jurnal atau proceeding baik nasional maupun internasional. Apakah bisa menggunakan artikel di nomor 1? Bisa banget, berarti kan kurang 2 ya kan. Jadi 5 ini dari jurnal atau proceeding. Silakan cari baik nasional maupun internasional. Lalu 5 sumber dari buku. Jadi 5 dari artikel, jurnal proceeding atau 5 dari buku. Ini bisa diambil juga dari hasil mengerjakan tugas-tugas yang lalu-lalu. Bisa ditambahkan mencari sumber-sumber lainnya. Seperti itu. Penulisan daftar pustaka menggunakan 2 metode yaitu EPE dan Vancouver. Jadi misalkan ada 10, 5 jurnal, 5 buku, 5 artikel, 5 buku, kan ada 10. Jadi 10 ini dituliskan dengan 2 style EPE dan style Vancouver. Seperti itu. Lalu nomor 3 ada 2 pertanyaan, silakan dijawab. Jelaskan mengapa tata cara penulisan daftar pustaka itu berbeda-beda. Apa perbedaan antara Harvard, EPE, dan Vancouver. Yang kedua, jelaskan kepentingannya. Kapan kita menulis menggunakan Harvard, kapan kita menggunakan EPE, dan kapan kita menggunakan Vancouver. Oke. Jadi semua yang teman-teman kerjakan nomor 1, 2, 3 ini harapannya adalah dijadikan dalam satu file PDF dengan urutannya seperti ini. Yang pertama adalah artikel yang tadi, 3 artikel jurnal internasional yang sudah di-download, ada 3. Setelah itu diikuti oleh hasil ringkasan teman-teman. Dari nomor 1 selesai. Lalu yang kedua, jawaban soal nomor 2, daftar pustaka. Lalu yang ketiga, jawaban soal yang ketiga, 2 pertanyaan terkait teori daftar pustaka ini. Seperti itu. Format penulisannya bebas, jelas ketikan, saya tidak perlu tulisan tangan, jadi jelas ketikan, formatnya bebas, yang penting syaratnya adalah urut seperti ini. Sehingga mempermudah saya untuk mengoreksi. Oke, untuk kelas B, waktu pengerjaan 1 minggu, sekarang tanggal 20, berarti dikumpulkan tanggal 27, artinya Rabu depan. Saya tunggu selambat-lambatnya pukul 10.20. Pengumpulan di Siakat, seperti UTS-UTS pada sebelumnya, pada seperti biasanya. Itu. Untuk sekarang Siakatnya masih belum bisa diakses karena saya masih belum bikin wadahnya. Jadi dalam minggu ini akan saya cicil bikin wadah untuk semua UTS sehingga minggu depan teman-teman sudah bisa tinggal langsung mengumpulkan. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan, silakan di-manage waktunya dengan baik. Kalau misalkan ada ujian-ujian yang sifatnya juga 1 minggu seperti ini. Jadi dimanfaatkan waktunya dengan maksimal. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.